Shalom, selamat pagi Happy Sword Family yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya akan membawakan renungan berjudul 3K. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, buat pagi hari ini kami masih diberikan nafas hidup. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu. Sekarang kami mau mendengar renungan, biar renungan ini memotivasi setiap orang yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Judul renungan hari ini, 3K. 3K ini sering dibicarakan oleh Bapak Gembala untuk kita. Dan 3K ini pernah dibawakan oleh Ko Dedi di 7 bulan yang lalu yang dibagi dalam 2 sesi di renungannya. 3K ini pun menjadi motivasi saya juga untuk memaintain, untuk memelihara dan menjaga hidup saya dalam saya bekerja, dalam saya berumah tangga, dan dalam mengikut Yesus bahkan di dalam tugas pelayanan. 3K, yaitu komitmen, konsekuen, konsisten. Menjadi dasar pengingat saya, menjadi reminder saya ketika saya lemah, ketika saya sedang sedih, ketika saya sedang menghadapi masalah, reminder saya untuk tetap harus komit, konsekuen, dan konsisten. 3K ini juga menjadi dasar saya untuk bertahan dalam hidup ini, untuk berjuang melawan segala kenikmatan dunia yang menipu, untuk tetap berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Di dalam keseharian saya bekerja di kantor, 3K ini selalu memotivasi saya. Di saat saya mulai masuk bekerja, sampai sekarang sudah berjalan 6 tahun, saya berada di perusahaan tersebut. Komitmen, konsekuen, konsisten selalu memaintain saya untuk tetap bekerja dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati untuk dapat saya pertanggungjawabkan kepada bos saya. Hal positif yang saya dapat ketika 3K ini saya terapkan adalah kepercayaan bos saya kepada saya dan apa yang saya kerjakan. Dan ketika pekerjaan kami diaudit, pekerjaan finance, lulus, tidak ada kritikan. Mazmur Daud di dalam Mazmurnya yang ke-15 yang judulnya, siapa yang boleh datang pada Tuhan? Di ayat 4 bagian C berkata, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Ayat 5 bagian C berkata, siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Saya memberikan kesimpulan dari Mazmur Daud itu seperti ini. Ketika kita berkomitmen, kita harus konsekuen. Walaupun hasil dari komitmen tersebut tidak mulus atau mengalami rugi. Ketika kita melakukan hal tersebut, maka kita tidak akan goyah selama-lamanya dan kita akan konsisten. Dalam hal mengikut Yesus, ketika saya mengerti maksud pengajaran dari Bapak Gembala tentang kuduskan hari Sabat, saya pun memutuskan harus menjadi pelaku untuk menguduskan hari Sabat. Saya tahu bahwa kuduskan hari Sabat adalah perintah Tuhan yang langsung diberikan kepada umatnya melalui Musa. Dan Tuhan Yesus berkata bahwa Dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Selama belum lenyap langit dan bumi, 1 iota atau 1 titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Karena saya tahu saya sudah berkomitmen untuk mengikut Yesus, menjadi milik Kristus sepenuhnya, maka itu saya harus konsekuen terhadap perintah-perintahnya untuk menguduskan hari Sabat. Saya tahu itu adalah kerugian buat kenikmatan dunia, karena saya tidak bisa bablas, refreshing di hari Sabtu dan Minggu. Tapi seperti Mazmur Daud berkata, berpegang pada sumpah walaupun rugi, maka itu saya harus pegang komitmen saya, yaitu saya sudah menjadi milik Kristus sepenuhnya.
Rencana keluarga kami akan pergi liburan di bulan Desember nanti. Kami sudah memilih tempatnya. Kami memilih di hari kerja, supaya hari Minggu kami bisa menguduskan hari Sabat. Perusahaan tempat saya bekerja adalah salah satu perusahaan yang belum ada hak cutinya. Dan saya berdoa bila tiba waktunya nanti saya mengajukan izin, saya mendapatkan izin. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat renungan ini. Biar kami dapat menerapkan 3K ini di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ingat 3K. Komitmen, konsekuen, konsisten. Shalom, Tuhan Yesus menyertai kita.